Ada tombol merah yang sangat berharga di bawah. Ayo tekan, tekan, tekan. Jangan sampai ketinggalan. Tekan, tekan. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ketemu lagi dengan Farifa ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas matematika lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Kemarin kita udah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal dan pecahan berbagai bentuk pecahan. Nah, adik-adik diharapkan fokus untuk melihat video yang akan membahas tentang penjumlahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan, dikarenakan di akhir video itu akan ada tugas dan adik-adik mengumpulkan tugasnya melalui Google Classroom. Oke, sesuai dengan batas waktu yang ada di kelas Google Classroom. Oke. Nah, sebelum dilanjutkan, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal dan persen. Penjumlahan pecahan desimal. Masih ingatkah adik-adik semua tentang pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis tanda koma. Contohnya 0,5, 5,55, 5,55. Pak, gimana kalau 1,2? Boleh. Itu tergantung, kalau ada komanya itu udah dipastikan desimal gitu ya. Langkah-langkah penjumlahan desimal. Nih, misalkan ada soal 0,37 ditambah 0,5 berapa tuh? Nah, alternatif penyelesaiannya kayak gini. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya, tanda koma diluruskan. Artinya, coba lihat. Koma diletakkan lurus dari dua bilangan tersebut, 0,37, 0,5 gitu ya. Terus tinggal dijumlahkan sesuai dengan letak angkanya. Tuh, 7, 3 tambah 5, 8, 0 tambah 0, 0. Nah, jumlahkan setiap seperti pada penjumlahan bersambung ke bawah ya. Jangan lupa tanda komanya. Selanjutnya, contoh selanjutnya 0,15, 0,15 ditambah 0,642. Berapa hasilnya? Alternatif penyelesaiannya hampir sama dengan yang tadi caranya. Adik-adik harus bisa menempatkan bilangan dan komanya secara benar. Tuh, 0,15 di bawahnya ditulis 0,642. Ingat, harus lurus. Tinggal dijumlahkan bersusun ke bawah. Tuh, jadi hasilnya itu adalah 0,792. Nah, ini merupakan contoh penyelesaian yang benar. Pak, gimana kalau penyelesaiannya kayak gini? Nah, misalkan ada seseorang yang mengerjakannya seperti cara gini, bisa tidak? Boleh atau tidak? Soalnya sama, 0,15 tambah 0,642. 0,15 ditulis bersusun ke bawah 0,642. Lihat penyusunan penulisan tanda komanya berbeda dengan ketentuannya. Oleh karena itu, nanti ketika menjumlahkan akan kebingungan. Masa hasilnya itu jadi 0,2142, kan itu tidak benar, dikarenakan penempatan komanya tidak benar. Sehingga cara yang seperti ini itu adalah salah. Nah, jadi adik-adik harus teliti dalam menempatkan angka dan koma. Gampang ya untuk penjumlahan desimal mah. Selanjutnya, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kan kita udah belajar tuh berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, ini kita akan menjumlahkan bentuk pecahan yang berbeda-beda.
Contohnya misalkan kayak gini, 25% ditambah 1/2. 25% kan bentuknya itu persen, 1/2 kan bentuknya pecahan biasa. Nah, untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan ini, ubahlah pecahan-pecahan tersebut dalam bentuk yang sama. Nah, untuk contoh yang ini mah alternatif penyelesaiannya kayak gini. 25% diubah menjadi pecahan biasa. Pak, kenapa gak dirubah ke pecahan campuran? Ya, dikarenakan dijumlahkannya dengan pecahan biasa, kecuali nantinya ada teman bilangan yang lain sehingga memungkinkan untuk dirubah kepada pecahan campuran. Kalau untuk contoh ini mah dirubahnya kepada pecahan biasa. Gimana caranya untuk mengubah pecahan persen ini ke pecahan biasa? Kalau 25% itu sama aja dengan 25/100. Pak, kalau 50% ya berarti 50/100. Kalau 1% ya berarti itu mah 1/100 gitu ya. Nah, selanjutnya sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 25. Pak, kok disederhanakan? Ya dikarenakan itu terlalu besar. 25/100 itu kan gede-gede angkanya, itu bisa diperkecil dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 25. Jadi hasilnya 1/4. Pak, kok jadi 1/4? Ya dikarenakan pembilangnya kan 25 dibagi 25 jadi 1, penyebutnya 100 dibagi 25 jadi 4. Itu ya. Selanjutnya, nah jadi 25% tambah 1/2 sama dengan 1/4 tambah 1/2 sama dengan, nah ini lihat 1/4 dan 1/2 itu berbeda penyebutnya, sehingga kita harus tahu KPK-nya dan sesuaikan pembilangnya. Jadi 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, sekarang Bapak akan kasih alternatif penyelesaian yang sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi mah hasil dari 25% tambah 1/2 itu kan pertama-tama kita merubah 25% itu ke bentuk pecahan biasa ya. Nah, gimana kalau sekarang mah kita akan merubah 1/2 nya itu ke bentuk persen. Nah, caranya gampang kok. Lihat nih, 1/2 diubah menjadi persen. Jadi 1/2 dikalikan 100% sama dengan 50%, gitu ya. Jadi 25% tambah 1/2 itu sama dengan 25% tambah 50% sama dengan 75%. Selanjutnya, penjumlahan berbagai bentuk pecahan, masih penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ini contoh yang lainnya nih. Contoh yang lainnya gini. Tentukan hasil dari 31/2 tambah 6,75. Lihat nih, 31/2 pecahan campuran ditambah dengan 6,75. 6,75 itu adalah pecahan desimal. Nah, alternatif penyelesaian yang pertama itu kita akan mengubah 31/2 ini diubah menjadi pecahan desimal. Gimana caranya? Kita rubah dulu 31/2 nya menjadi 7/2. 31/2 sama dengan 7/2 sama dengan 3,5. Pak, kenapa sih 31/2 itu sama dengan 7/2? Karena lihat nih, caranya gini. Perhatikan. 3 1/2. 2 kali 3 sama dengan 6 tambah 1 jadi 7. Jadi 7/2 sama dengan 3,5. Jadi 3 1/2 tambah 6,75 sama dengan 3,5 tambah 6,75. Gitu, itu yang pertama, atau penyelesaian yang pertama. Yang kedua kayak gimana? Nah, yang kedua mah belum yang kedua. Ini ternyata belum beres ya. Jadi 3,5 tambah 6,75 itu sama dengan 5 tambah 7 12 ya. 12. 2-nya simpen, satunya ke atas kan. Tuh kan, jadi 1 tambah 3 tambah 6 10. Jadi hasilnya itu adalah 10,25.
Nah, alternatif penyelesaian yang kedua, kita akan merubah 6,75 dan 31/2 itu diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, 6,75 itu sama aja dengan 675 dibagi 100. Gitu ya. Pak, ini angkanya gede amat. Ya gede. Kita bisa disederhanakan dengan cara membagi pembilangnya itu 25, penyebutnya juga 25. Jadi hasilnya itu adalah 27/4. Gitu ya. Setelah itu 31/2 itu kan ingat sama dengan 7/2. Nah, udah bentuk pecahan biasa kan dua-duanya, jadi 31/2 tambah 6,75 sama aja dengan 27/4 tambah 7/2. Nah, karena ini penyebutnya berbeda nih, 4 dan 2, kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya, dengan cara mencari KPK. KPK dari 4 dan 2 adalah 4, sehingga 27/4 ditambah 14/4, hasilnya itu adalah 41/4. Ini bisa kita rubah ke bentuk pecahan campuran, jadi hasilnya itu adalah 10/1/4. Jadi hasil dari 31/2 tambah 6,75 sama dengan 10/1/4 gitu. Oke. Nah, ini ada tugas nih, adik-adik silahkan kerjakan tugas ini sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah Bapak umumkan di Google Classroom ya. Siap tidak? Siap kan ya? Nah, yang pertama, prepare your SPS book, artinya kalian harus menyiapkan buku SPS matematika dari sekolah yang kelas 5 ini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Terus yang kedua, open page 6 and solve latihan 1. Buka halaman 6 dan kerjakan latihan 1. Nah, ini nih. Enggak semuanya kok, karena terlalu banyak kalau semuanya ya. Hanya nomor 1B, 1D, 1F, 1I, 2B, 2D, 2F, 2I, dan 3B, 3D, 3F, 3I. Oke? Nah, itu tugas pertama dari Bapak. Silahkan kerjakan sebaik mungkin di buku catatan, di buku tugasnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, usahakan lembar pengerjaan tugasnya jangan hilang, ya, karena akan dibahas melalui video. Nanti adik-adik semua tinggal menyamakan jawaban. Kalaupun berbeda, nanti ada kemungkinan jawaban. Gitu ya. Oke, ingat, tugas ini dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang ada di Google Classroom ya. Oke, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga adik-adik selalu sehat dan taat. Terima kasih ya. Aduh, lumayan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.